Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya mengajar sosiologi di Satuan Pendidikan SMA Negeri 10 Garut. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran yang diambil pada hari Selasa 13 Desember tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kelas 15 ini ya? Ya. Kompak sekali ya kelas ini ya. Gimana kalian semangat pagi ini untuk belajar? Bapak ingin tahu dulu nih untuk mengecek semangat. Tahu kalian untuk apa? Cek semangat? Cek semangat dulu ya. Oke, coba tepuk semangat. Saya lagi tepuk semangat. Semangat. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar sosiologi ya. Kita akan belajar sosiologi. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa kayaknya di kelas ini? Namanya siapa? Patan. Patan minta tolong untuk memimpin doa ya. Siapin dulu kelasnya. Duduk sikap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Untuk berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Berisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan kalian untuk berdiri semuanya, ya, berdiri. Dan Bapak minta satu orang untuk memimpinnya di depan, ya, silakan. Indonesia. Baik anak-anak, sebelum belajar Bapak ingin mengecek kehadiran dulu ya. Ini di
kelas 10-5. 10-5 ya. Agam ada Anissa, Atari, Bunga, Elsa, Farhanudin, Fatan, Ferdian, Intan, Ismail, ada ya. Karina, ada. MKV, ada. Muhammad Dias, Muhammad Husni, Mutia, Nabila ada ya. Nafa, terus Naila, terus Najwa, Nurul, Fahmi, Kaila, ada. Ahmadina, Regina, Rifki, Rifa, terus Rosid ada, ya. Salma, Siti, Teguh, ya. Terus Yazid, Jastia, ya baik. Yang tidak hadir siapa? Dia ada di sini. Dia sakit, ada suratnya? Ya. Baik, untuk yang sakit ya, kita doakan dia mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan kalian juga yang sekarang hadir ke sekolah akan selalu menjaga kesehatan ya. Baik. Kalian semangat belajar hari ini? Sekali lagi Bapak ingin mengetes semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang penyimpangan sosial. Materi pelajaran apa ini? Pelajaran sosiologi ya. Materi kita yaitu tentang penyimpangan sosial ya. Sebelum itu Bapak ingin menayangkan dulu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan tidak? Belum ya? Bentar. Ada ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian harus belajar 3 tujuan pembelajaran yang sudah Bapak buat ya. Yang pertama, peserta didik ya atau kalian mampu mengidentifikasi faktor penyebab penyimpangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ya dampak penyimpangan sosial. Apakah penyimpangan sosial itu ada dampaknya? Ada ya. Jadi kalian harus bisa ya menganalisis dampak penyimpangan sosial bagi individu maupun bagi masyarakat ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mempresentasikan, mampu membuat solusi bagaimana untuk mencegah penyimpangan sosial. Siap belajar hari ini? Siap. Ya. Jadi Bapak harapkan kalian betul-betul fokus ya mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik anak-anak, ya materi kita hari ini yaitu tentang penyimpangan sosial. Nah, sebelum Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial, Bapak ingin tahu ya pendapat dari kalian. Barangkali kalian sudah paham, sudah mendengar ya, atau bahkan kalian sudah mempelajari ya tentang berbagai penyimpangan yang ada di masyarakat. Nah, Bapak ingin dengar apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial itu. Barangkali siapa yang mau memberikan tanggapan? Apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial? Ada? Oke, siapa namanya? Reren. Menurut Reren,
Yang dimaksud dengan penyimpangan sosial itu seperti apa? Penyimpangan sosial yaitu tindakan atau perilaku yang bertentangan atau tidak sesuai dengan norma dan aturan. Oke, baik, tepuk tangan untuk betul tadi yang disampaikan oleh Reren ya, oleh rekan kalian, bahwa penyimpangan sosial itu adalah perilaku yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan aturan atau dengan norma, gitu ya. Nah, betul ya. Selanjutnya Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Sudah terlihat ininya PowerPoint-nya? Nah, coba. Bapak akan menjelaskan tentang apa jenis-jenis penyimpangan sosial itu seperti apa, gitu ya. Nah, jenis-jenis penyimpangan sosial, gitu ya. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Jadi berdasarkan sifatnya itu ada penyimpangan sosial yang bersifat positif. Terus yang kedua ada penyimpangan sosial yang bersifat negatif. Ada yang bisa memberikan contoh perilaku menyimpang tapi dia bersifat positif, ada tidak? Seperti apa tuh? Penyimpangan sosial tapi bersifat positif. Ada yang bisa memberikan contoh? Baik. Nah, contohnya kalian sering memesan makanan di aplikasi apa namanya itu? Grab ya, GoFood ada ya. Nah, sekarang ya banyak yang mengantarkan makanan itu tidak dilakukan oleh laki-laki, tapi dilakukan oleh perempuan. Sekarang kan perempuan-perempuan hebat-hebat ya. Ada yang menjadi supir busway ya, kalau di Jakarta kan kalian nonton di berita sudah ada ya. Ada yang menjadi mohon maaf, yang bantu-bantu jadi pekerja di bangunan gitu ya. Jadi tukang, ada tidak perempuan? Ada juga ya. Nah, itu adalah contoh penyimpangan yang bersifat positif. Kenapa? Ya tadi, karena pada umumnya pekerjaan mengantar makanan, menjadi tukang ojek, menjadi tukang bangunan itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki ya. Tapi sekarang ada pergeseran bahwa ada profesi-profesi tertentu yang dilakukan oleh perempuan. Baik, di depan Bapak sedang menampilkan video ya. Bapak ingin memutar videonya. Coba kalian tonton gitu ya. Kalian analisis apa tayangan yang ada dalam video di depan ini ya. Nah, sudah kalian nonton videonya? Oke. Video siapa nih? Video siapa? Video Ismail bukan? Bukan ya. Sudah kalian nonton videonya? Video apa yang kalian nonton tadi? Tentang apa ini? Ada siswa ya, ada anak yang ingin bolos sekolah dengan cara bagaimana? Memanjat tembok ya, memanjat pagar. Menurut kalian ini penyimpangan sosial bukan? Alasannya kenapa? Oke, karena di sekolah itu ada aturan ya. Nah, sehingga anak ini melanggar ya peraturan itu. Nah, baik, betul ya. Yang kedua, coba kalian lihat lagi. Kalian tonton lagi. Ini video tentang apa? Sudah? Sudah kalian nonton? Baik. Menurut kalian video yang kedua ini sebelah mana bentuk penyimpangannya dan siapa saja di sini yang terlibat? Satu, siapa yang terlibat? Pengendara motor.
Kenapa dia bisa dikatakan melanggar? Karena dia menerobos apa ini? Palang ya, ada palang busway itu nggak boleh dilewati ya, sehingga pengendara ini masuk gitu ya. Terus siapa lagi di sini? Petugasnya menyimpang tidak menurut kalian? Kenapa menyimpang? Kenapa? Karena petugas ini hanya diam saja gitu ya, sehingga dia membiarkan pengendara yang masuk ke jalur busway. Seharusnya bagaimana ini? Seharusnya petugas ini mengarahkan gitu ya, bahkan nggak boleh itu supaya masyarakat atau pengendara bisa masuk ke area jalan busway. Nah, dari dua video ini kalian sudah bisa membayangkan yang dimaksud dengan penyimpangan sosial itu seperti apa? Bisa ya? Coba Bapak tanya, kalau di lingkungan sekolah ada tidak penyimpangan sosial itu? Seperti apa? Bapak ingin tahu nih satu contoh penyimpangan sosial ya? Coba kalau di sekolah apa? Pembulian, apalagi? Mencontek. Siapa yang suka mencontek? Gak ada di kelas ini? Gak ada ya, pindah-pindah di kelas ini ya. Mencontek ketika ulangan. Katanya apa lagi? Vandalisme ada tidak? Ada. Apa itu vandalisme itu? Coret tembok. Terus apa lagi contoh yang ada di sisinya ya? Ada 5 kasus yang Bapak pilih ya. Jadi kalian harus menganalisis ya video yang ada pada masalah yang ada pada video tersebut ya. Setelah kalian menganalisisnya, lalu kalian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD ini ya. Bapak akan membagi ke dalam 5 kelompok ya. Siap? Siap ya. Bapak sudah menentukan masalahnya. Yang pertama tentang aksi balapan liar. Yang kedua tentang vandalisme. Yang ketiga tentang bullying. Yang keempat tentang sampah. Dan yang kelima tentang pinjaman online atau pinjol ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok berapa? 2 ya. Kelompok 2 tentang sampah. Ini kelompok berapa? 4 ya. Tentang apa ini tadi? Tentang bullying ya. Ini tentang pinjol ya. Nah, kelompok mana yang belum? Ini belum? Oke, silakan dikerjakan. Nah, ini tadi lupa ya LKPD-nya. Oke. Baik, Bapak minta kalian berkelompok ya. Apakah kelompoknya? Ada berapa kelompok? 6 ya. Oke, ada 6 kelompok. Yang pertama kelompok apa? Kasusnya? Ya, menerobos. Palang pintu ya. Palang pintu. Kereta ya. Kereta. Yang kedua, kelompok yang kedua? Bullying ya. Yang ketiga vandalisme. Yang keempat balapan liar. Yang kelima masalah sampah. Terus yang keenam tentang pinjol ya. Pinjol atau pinjaman online. Nah, ini kelompok tentang penyimpangan sosial ya. Penyimpangan sosial. Nah, ini sudah Bapak bagikan. Tugas kalian adalah yang pertama kalian menonton ya. Bapak sudah share ke grup kelas 10-5 ya. Sudah men-share link gitu ya. Nah, kalian tugasnya adalah mengklik link itu ya, kalian menontonnya dan menganalisis masalah apa yang sedang kalian tonton ya. Dan kalian analisis tadi yang ada
pertanyaan yang ada pada LKPD-nya ya. Kalian tentukan masalah yang kalian analisis itu jenis-jenis penyimpangan sosial apa? Apakah penyimpangan primer atau penyimpangan sekunder? Terus masalah yang kalian tonton itu ada dampaknya tidak? Ya, masalah pembulian itu, balapan liar itu ada dampaknya tidak ya? Apakah dampak individu maupun dampak kelompok? Dan pertanyaan yang terakhir adalah menganalisis ya peran lembaga sosial di masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi penyimpangan sosial. Ya. Sudah kalian kebagian seluruh kelompoknya, LKPD-nya sudah ada? Ada ya. Coba kalian lihat link yang ada pada YouTube-nya ya. Silakan kalian tonton ya. Bapak memberikan waktu sekitar 25 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Kalau bisa kalian jawabannya kalian tuangkan ke dalam bentuk poster ya, supaya bisa bagus ya menampilkannya ya. Kalian boleh menggunakan aplikasi yang bisa membuat desain poster ya. Siap kalian mengerjakan? Bisa ya? Susah tidak? Tidak ya. Ya, silakan kalian sekarang berkelompok ya untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD. Bapak persilakan untuk mengerjakan dan waktunya 25 menit dikerjakan mulai sekarang.
berkeliling ke setiap kelompok dan nampaknya kalian sudah selesai mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada RKPD ya. Tadi Bapak sudah men-sharekan link ya YouTube yang kalian perlu analisis dan kalian juga sudah menjawabnya. Selanjutnya Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok tentang menerobos palang pintu kereta. Siapa kelompoknya? Oke, baik. Bapak minta 2 orang saja untuk ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penyimpangan sosial menerobos palang pintu kereta api. Uraian dari video yang tadi Bapak kasih ke kita, sudah kita tonton. Uraiannya, akibat menerobos palang pintu kereta api menyebabkan kecelakaan KRI dengan truk tangki BBM Pertamina di Bintaro. Kasus ini terus diselidiki. Walaupun sudah terjadi kecelakaan, tetapi masih banyak pengendara yang menerobos palang pintu kereta api. Salah satunya terjadi di Jalan Ahmad Yani Bandung, dan kejadian serupa terjadi juga di Jalan Maksudi. Setelah para pengendara ini menerobos, mereka harus menerobos di perlintasan kereta api, maka tak heran jika sering terjadi kecelakaan. Lalu faktor penyebabnya: 1. Karena rendahnya pemahaman aturan lalu lintas. 2. Kurangnya kesadaran berlalu lintas. 3. Terburu-buru karena ada urusan mendesak. 4. Tidak sabaran. 5. Ikut-ikutan. 6. Tidak mau menunggu. Dan yang terakhir, sudah menjadi kebiasaan. Di sini juga ada dampaknya. 1. Bagi individu, yaitu bisa menyebabkan kecelakaan dan merugikan diri sendiri. 2. Bagi masyarakat, yaitu terjadinya kemacetan dan bisa menyebabkan pertengkaran. Upaya yang harus dilakukan yaitu: 1. Memberi sanksi atau hukuman bagi pelanggar palang pintu kereta api. 2. Membuat potongan jalur kereta api menjadi tidak sebidang. 3. Masyarakat harus berperan aktif saling mengingatkan untuk tidak melanggar perlintasan kereta api. Ini juga kita terlihat ada contohnya. Yaitu kelompok kedua ya, yang akan menyampaikan materi tentang masalah sampah. Ya, silakan untuk kelompok kedua untuk membukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Kami akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah dikasih sama Bapak. Tadi dalam video terdapat kronologinya, yaitu semakin buruknya pengelolaan sampah di DKI Jakarta berdasarkan dari jumlah penduduk DKI setiap tahun terus bertambah, mengakibatkan jumlah sampah setiap tahun mengalami peningkatan. Terbukti peningkatan jumlah sampah dari 2015 terdapat 7.000 ton sampah dan meningkat menjadi 8.300 ton pada tahun 2020. Peningkatan ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Yang kedua, jelaskan faktor penyebab penyimpangan sosial bisa terjadi. Yang pertama, rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat. Yang kedua, meningkatnya konsumsi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, lemahnya peraturan akan peningkatan jumlah penduduk. Dampak dari masalah sampah ini banyak sekali dampak. Contohnya ada terkena penyakit, banjir, lingkungan dan lingkungan menjadi kumuh. 4. Bagaimana upaya untuk mengatasi penyimpangan sosial tersebut? Yang pertama, memberikan pengarahan kepada masyarakat agar lebih peduli soal sampah. Yang kedua, mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Yang ketiga, memisahkan sampah organik bisa dibakar maupun dijadikan pupuk, dan sampah organik bisa diolah kembali menjadi barang yang berguna. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, ada pertanyaan untuk kelompok ini tentang masalah sampah? Oke, siapa namanya? Peren ya. Oke, baik. Apa pertanyaannya? Kenapa
sampah di DKI Jakarta sangat banyak dibandingkan wilayah yang lainnya? Silakan dijawab oleh kelompok 2 ya. Menjawab, karena di DKI Jakarta penduduknya sangat padat sehingga menimbulkan sampah masyarakat yang menumpuk. Konsumsi ya, Konsumsi masyarakat yang banyak. Sehingga sampahnya menumpuk. Tepuk tangan ya. Lagi pertanyaan untuk kelompok ini tidak ada. Kalau tidak ada silakan tutup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3, materinya tentang vandalisme gitu ya. Baik, untuk kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang vandalisme. Setelah kami simak video dari bapak tersebut, kelompok kami menganalisis tentang anak remaja yang berusia 13 sampai 16 tahun menceritakan keluarga menggunakan film. Yang selanjutnya faktor penyebab penyimpangan sosial tersebut. Yang pertama, kurangnya pengawasan di lingkungan sekitar. Yang kedua, penjagaan yang kurang profesional. Yang ketiga, kecewaan dan adanya kesempatan. Dampak bagi individu dari masyarakat yang pertama akan banyak kerugian karena melakukan aksi vandalisme bisa saja coret-coret dinding rumah warga. Kedua, anak-anak di sekitar akan meniru jika terus-menerus melihat aksi vandalisme ini. Yang ketiga, akan menambah konflik antar individu atau masyarakat. Yang selanjutnya, upaya untuk mengatasinya. Yang pertama, peran orang tua untuk mendidik anaknya. Yang selanjutnya, peran lingkungan. Yang selanjutnya, penegakan dan penguatan undang-undang perlu dilakukan. Baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan ada pertanyaan untuk kelompok ini. Ada yang bertanya? Oke, siapa namanya? Iya. Mutia. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara mengatasi vandalisme di lingkungan sekolah? Ya. Bagaimana cara mengatasi vandalisme di lingkungan sekolah? Ya, silakan dipikirkan dulu. Kalau sudah ada jawabannya, boleh langsung dijawab. Cara mengatasi vandalisme di lingkungan sekolah, pihak sekolah ataupun guru-guru harus menyediakan tempat atau ruangan untuk anak-anak untuk beraktivitas atau berkreativitas untuk menyalurkan kreativitasnya di ruangan tersebut. Jadi jangan mereka begitu di mejanya ini. Jawaban tambahan mungkin. Untuk jika di lingkungan sekitar, pemerintah bisa menyediakan sarana-prasarana agar si warga tersebut masuk ke dalam lingkungan itu untuk melakukan aksi vandalisme dengan menjadikan karya. Tepuk tangan ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang beli. Silakan, siapa dulu? Mereka dapat mengurangi depresi, gangguan kecemasan, antisosial, personality, disorder. Bahkan yang paling parah adalah bunuh diri. Selain orang dewasa, anak-anak atau remaja yang menjadi korban bullying ini bisa mengalami penurunan harga diri, kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak gitu ya, presentasi dari beberapa kelompok ya. Kelompok pertama tadi kasusnya tentang apa? Tentang penyimpangan sosial menerobos palang pintu rel kereta. Yang kedua tentang masalah sampah. Yang ketiga tentang apa tadi? Vandalisme. Yang keempat bullying ya. Dan yang kelima tentang apa tadi? Balapan liar ya. Balapan liar bukan? Ya. Jadi kalian sudah mengamati ya, sudah melihat
menganalisis video yang kalian tonton ya. Dan tentunya kalian sudah bisa tadi ya menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD ya. Pertanyaan yang pertama kalian dituntut untuk menjawab tentang jenis-jenis penyimpangan sosial. Kelompok 2 pertanyaannya yaitu tentang apa dampak penyimpangan sosial bagi individu dan kelompok ya. Dan yang ketiga adalah kalian bisa membuat solusi ya supaya kalian bisa ya memahami bagaimana mengatasi masalah penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat ya. Dan kalian juga tadi memiliki pengalaman ya ketika kalian berdiskusi dengan rekan kelompok kalian untuk mencari jawaban-jawaban yang kalian cari dari berbagai sumber ya. Nah, dan yang lebih penting adalah kalian harus bisa memahami dan mengaplikasikan ya supaya kalian di masyarakat hati-hati gitu ya agar kita tidak terjebak dengan perilaku yang melanggar melanggar aturan, melanggar norma gitu ya. Jadi setelah pembelajaran hari ini Bapak mengharapkan kalian lebih paham gitu ya, lebih peka menganalisis berbagai jenis penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, selain itu Bapak juga mengharapkan ya kalian bisa menjadi seorang yang menawarkan solusi atau membuat solusi supaya penyimpangan sosial itu tidak dilakukan lagi gitu ya. Baik, kalian masih semangat belajar hari ini? Semangat ya, harus semangat. Belajar sosiologi itu harus semangat ya. Harus ikhlas ya, harus ikhlas dan harus senang ya. Supaya apa? Supaya kalian ketika belajar itu selain paham, kalian juga mendapatkan pahala ya. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini ya, Bapak ingin mendengarkan. Barangkali di sini ada yang mau ya menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini ya. Kalian menyimpulkan pengalaman, boleh kalian juga menyampaikan kesan dan pesan gitu ya ketika kalian belajar materi hari ini gitu ya. Baik, silakan satu orang siapa yang mau menyimpulkan materi tentang pembelajaran hari ini. Siapa? Oke, silakan teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyimpulkan selama tadi kita belajar. Nah, setelah tadi kita belajar, ternyata masih banyak penyimpangan sosial bahkan di rekan kita di sekolah, contohnya vandalisme. Dan setelah kita tahu upaya untuk mengatasinya, kita praktekkan agar penyimpangan sosial tidak terjadi di lingkungan sekitar. Dan kesan saya selama tadi belajar, saya bisa berkomunikasi dengan dan berdiskusi dengan teman-teman sekelompok. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Satu orang lagi. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit. Tadi setelah saya belajar tentang penyimpangan sosial, banyak hal baru yang saya ketahui seperti bagaimana sih cara mengatasi penyimpangan sosial tersebut, terus dampaknya bagi individu dan masyarakat. Terus tadi selama mengerjakan membuat poster digital juga banyak komunikasi sama teman-teman. Terus kayak ada juga masalahnya sedikit dari jaringan gitu. Terus kurangnya komunikasi juga ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disimpulkan oleh dua rekan ya teman kalian. Alhamdulillah ya, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian semua ya. Kalian ketika belajar sudah menunjukkan sikap disiplin ya, semangat belajar, antusias, dan yang lebih penting adalah bagaimana kalian bisa membangun komunikasi ya, bisa membangun kerjasama di dalam kelompok ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, jadi kan dari awal kalian belajar ya tentang materi ini ya. Bapak ingin memberikan sedikit
rekan-rekan kalian. Sesudah pembelajaran, Bapak minta sebelum pulang gitu ya, Bapak untuk menertibkan kelas dulu ya. Silakan kalian rapikan. Jikalau ada sampah-sampah di bawah atau di bawah meja, dibuang dulu ya. Coba dulu, dirapikan dulu mejanya ya sebelum pulang. Ya. Anak-anak ya, sebelum pulang Bapak minta satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan. Tadi kayaknya siapa? Fatan ya. Silakan untuk memimpin doa. Duduk sikap. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Untuk berdoa hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Bapak ya. Minggu depan kalian terus semangat ya, terus membaca materi-materi yang akan kita pelajari ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.